Oke, saya share screen terlebih dahulu. Nah, udah muncul ya. Yang Mas Hero ini ya. Ke pijit stop share. Enable editing dulu. Oke. Yang terakhir dibimbingkan apa Mas Hero? Terakhir itu baru sampai revisi-revisi di bab 1 sih, Bu. Koreksi bab 1. Oh gitu. Terakhir itu Ibu ada sempat kasih koreksi di rumusan masalah, tujuan penelitian, sama batasan masalah. Nah, belum sempat masuk ke bab 2, Bu. Belum belum sampai masuk ke bab 2. Ini masih bab 1. Yang kemarin sampai di bab 1 aja bimbingannya. Oh, bimbingannya. Tapi kalau yang ini udah sampai bab 2 belum? Itu udah sampai bab 3 awal, Bu, saya. Oh, oke. Berarti kita lihat dulu dari awal saja ya. Tadi secara Iya, judul tapi bab sudah, 3 juga belum selesai sih. ya, sambil berjalan saja ya. Iya, Oke, judul kemarin sudah kan ya, sudah kita bahas. Kemudian tabel aman, tapi nanti kasih jarak ya, Mas. Ini jarak. jarak 1 kali enter. Nah, Oh dari ya, sini juga sama, 1 kali enter. Nanti begitu ya untuk tabel, grafik, ya. Jadi ada jarak sedikit, tapi jangan terlalu lebar jaraknya. 1 kali enter, 1 kali enter aja. siap, Bu. Oke. eh untuk daftar pustaka udah menggunakan IEEE ya? IEEE. Mm-mm, Iya, Bu. udah ya. Oke. Oke, saya lihat dulu ke bawah rumus sana. Ini nanti kan nanggung ya. Kalau nanggung gini, eh, ini dipindahkan aja ke halaman baru. Jadi kalau ada yang Siap, Bu. nanggung kayak tadi itu di CTRL enter aja. Oke. Oke, apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di kantor pajak pertama? Mas, ini nanti secara apa namanya parsial dan secara simultannya ya dimasukkan ya. Oh iya, siap, Bu. Hmm, ya, itu minggu kemarin sudah saya kasih contohnya juga dan sudah saya cantumkan kalau tidak salah. Mau nanya dikit, Bu. Berarti Mm-mm. secara parsial itu untuk poin 1, 2 ya, ketika Ya, variabel. ya, Kalau itu untuk simultan itu berarti di poin ketiganya, Bu. Ketika digabung itu betul, variabel betul sekali. X-nya. Iya. Oke. Oke. Dan fokus benar-benar. Ini batasan masalahnya udah memuat 4 komponen belum? 4 komponen. Saya kemarin mengubah ininya aja sih, Bu, waktu penelitian. Kemarin kan Ibu kasih koreksi di waktu Oh, penelitian, Bu. ini ya, yang ini ya. Nah, nanti lihat lagi di panduan ya, mulai dari fokus, lokus, lotus ya. Itu ya. Lihat lagi 4 komponennya yang ada di panduan apakah sudah sesuai atau belum ya. Itu. Iya, siap, Bu. Kemudian tapi kalau misalkan ini eh ini sudah ya ini yang kemarin saya tambahkan itu yang harus ditambahkan ya. Iya, betul, Bu. Bulan ya. Kemarin kan saya nggak masukin tahunnya. Mm-mm. Oke, sip. Berdasarkan tujuan. Nah, di tujuan juga nanti sama ya, sesuaikan dengan di rumusan masalah ya. Kalau Ya, misal, tambahin parsial simultan Hmm, juga ya, Bu. ya betul ya. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan ada yang kayak gini, pakai CTRL Enter biar dia ada di halaman baru saja. Siap, Bu.
Oke, metode penelitian, jadi metode hipotesis, metode pengumpulan data, Nah, kalau hipotesis berarti sama juga, Bu, dong? sama, sama Nah, juga dengan ya, rumusan mengacu masalah. pada tujuan dan rumusan masalah. Rumusan mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian sebentar. Menggunakan aplikasi BMS PSS statistik dan data pengasuhan cek bukti. Tujuan dan Oke, ini aman. hipotesis. Enggak, enggak, Pedas. enggak. Iya, pedas. Oke, saya langsung ke bab 2 ya. Ya, Bab udah saya sesuaikan sama format ini sih, Bu. Unsia yang terbaru. Oke. Sip. Rabo. Tinggal saya lihat dulu kontennya seperti apa ya. Siap, Bu. Jelaskan MSD Ayam. siswa Buka. Ayam. kinerja. Ayam. Yang beneran pedas. Pedas yuk. Enggak, kinerja. Ini MSDM, sebentar, MSDM 1, 2, 3, 4 teori ya. Bohong. Pedas. Manis. Tapi pedas. Kinerja. Latihan. Udah keluar. Bohong. Pedas. Jangan dimakan. Nih, Pedas. ya, udah. Pedas. Enggak. Oke, sebentar. Tadi Mas, kalau melihat judul, ya di judul itu pengaruh pelatihan dan kompetensi dalam meningkatkan kinerja pegawai. Nah, di bab 2, ya, eh, nah di bab 2 itu kalau bisa urutannya itu harus disesuaikan dengan posisi judul ya. Misalkan kalau berarti apa namanya posisinya itu variabel X-nya dulu, kemudian baru nanti ke variabel apa X1, X2, kemudian Y. Jadi kalau misalkan di sini ada manajemen sumber daya manusia, nah nanti setelah manajemen sumber daya manusia jangan dulu ke kinerja ya, tapi lihat Oh, sisi posisi aja judul. ya, Bu? Ya, di judulnya itu kan itu apa pengaruh pelatihan. Berarti jelaskan dulu pelatihannya di atas. Kemudian setelah pelatihan ke kompetensi. Ya. Nah, baru Siap. setelah kompetensi itu ke kinerja. Nah, setelah kinerja baru misalkan nanti ada yang dimaksud misalkan dengan kinerja pegawai itu apa? Kinerja secara konteks kinerjanya dulu apa, kalau misalkan dikaitkan dengan kinerja pegawai itu apa gitu ya. Oke, Jadi baik, harus Bu. berurutan karena ini belum berurutan ya, dari manajemen langsung ke kinerja, baru ke pelatihan. Nah, setelah pelatihan baru ke kompetensi. Nah, ini tidak berurutan. Jadi sesuaikan dengan urutan di judul. Jadi kalau judul itu misalkan oh ini ada variabel X1-nya dulu, kemudian ke X2 ya, kemudian ke eh, kalau misalkan ada X3, X4, nah itu sesuaikan dengan urutannya, baru ke Y, ya seperti itu. Siap, Bu. Itu ya, Mas Siap. Hero ya. Siap, Bu. Jadi nanti ini saya kasih eh, tanda saja nanti supaya jadi apa namanya eh, perbandingan saat bimbingan ya. Sampai sini aja, sampai ke kinerja ya. Jadi eh, apa posisinya mulai dari kinerja saja ya. Kemudian nah, penelitian terdahulu tabel 2.1 tropik. Ini yang diambil dari ini ya, dari jurnal ya, yang penelitian terdahulunya ya. Ada skripsi gimana, Bu?
Oh, ada skripsi juga. Iya, Skripsinya dari mana itu? beda-beda sih Bu. Ada yang dari UIN, ada juga yang eh, eh, dari mahasiswa Unsia yang udah lulus. Dia Tapi ada juga mengeluarkan jurnal. dia mengeluarkan teori. Kan kalau skripsi tidak mengeluarkan teori. Kalau S1 itu tidak mengeluarkan teori kecuali kalau misalkan apa namanya? eh di dalam skripsi itu ada suatu contoh misalkan seperti ini. Saya membuat skripsi ya, judulnya itu hampir sama, misalkan pengaruh kompetensi dan pelatihan terhadap kinerja pegawai. Nah, ini Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Nah, misalkan saya ganti di sininya Badan pengaruh kompetensi dan pelatihan terhadap kinerja pegawai ya, Dinas Tata Ruang Kota Jawa Barat, misalkan seperti itu ya. Nah, di ini saya itu membuat skripsi dengan judul yang tadi. Nah, di dalamnya ada teori yang dikeluarkan oleh Uswatun Hasanah. Nah, nanti yang dicantumkannya bukan dari skripsinya, jadi bukan kutipan dalam kutipan, ya, karena memang sebenarnya skripsi itu kalau dulu bisa sih dibuatkan gitu ya, cuman tidak semua skripsi itu dipublis, ya, dipublikasi secara online gitu ya, secara online. Nah, eh, dan untuk menulis skripsi itu kita tidak mengeluarkan teori, walaupun penelitian kita ya sah gitu ya. Jadi upayakan dikuatkan saja kalau misalkan skripsinya itu ada jurnalnya, ya, jurnalnya dipublikasi di mana, penulisnya kan tidak si yang pembuat skripsi itu ya, pasti berdua dengan dosennya. Nah, itu baru bisa kita ambil gitu. Ya, kalau dulu waktu zaman saya masih bisa gitu. Kalau sekarang saya belum pernah mendengar atau belum, ya bukan belum pernah, belum ada aturan terkait apakah dibolehkannya ambil dari skripsi. Karena untuk sekarang itu untuk citasi atau untuk daftar pustaka itu harus dari buku dan juga dari jurnal. Jadi kalau skripsi itu ya harus yang dijurnalkan seperti itu. Gitu ya, Ya Bu. Sero ya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan saran saya lebih baik ya bolehlah dari skripsi tapi yang dijurnalkan. Dan jadi nanti diambilnya dalam bentuk jurnal. Itu lebih aman ya. Gitu. Jadi saya tidak akan menganjurkan mengambil dari skripsi yang tidak dijurnalkan. Gitu. Kecuali kalau misalkan nanti ada dalam repositori. Nah, dalam repositori juga kan kalau kalau skripsi itu kita tidak apa S1, S2 itu tidak membuat teori ya. Jadi bukan kita itu hanya sebatas menganalisis. Kalau misalkan di S1 itu ya tidak sampai kita memunculkan teori baru. Nah, tugasnya untuk memunculkan teori baru adalah di mahasiswa S3 yang sudah apa namanya membuat disertasi sehingga muncullah suatu teori ya. Makanya disebutnya Kalau pakar gitu. jumlah penelitian terdahulu ini Bu ada minimalnya nggak Bu? Upayakan 5 tahun terakhir ya untuk Ininya tahunnya. Bu jumlah yang dimasukkan Kalau ke dalam tahun ini. jumlahnya sebenarnya ya upayakan dari buku 5, dari jurnal juga 5. Ya, kalaupun misalkan itu lebih bagus. Tapi kalau ini ada berapa? Mas Hero ada berapa ini? Kemarin saya masukin sih 7 ya Bu. 7. Nah, oke. Iya. Berarti kalau misalkan ada 7, sebenarnya cukup sih 7 juga ya, tapi supaya lebih lebih apa namanya lebih bisa kuat lagi terkait terhadap penelitian kita ya upayakan 10 ya. Kalaupun tidak memungkinkan karena misalkan keterbatasan waktu it's okay lah gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk sekarang itu mencari literatur itu gampang ya Mas ya. Kita tinggal bisa pakai Google Scholar ataupun juga di Sinta ya, tidak mesti Scopus-Scopusan juga sih ya. Yang penting itu tadi ya
tahunnya tahun terbaru, 5 tahun terakhir, dan juga untuk apa penelitian terdahulunya upayakan diambil dari jurnal dan buku. Ya, buku yang benar-benar menunjang eh, apa namanya itu aja 2 sih gitu ya. Jadi nanti Siap, tinggal Bu. diganti saja, tidak usah diganti semuanya. Yang kira-kira ini yang Mas Hero ambil dari skripsinya aja. Kalau misalkan yang ada 2 ya gantilah yang 2 itu gitu. Ada 3 ya gantilah yang 3 itu. Tapi ini enggak semuanya dari skripsi ya. Enggak, Bu. Itu justru lebih banyak jurnalnya sih. Oke, Tapi sip. ada 2 atau 3 itu yang dari skripsi, Bu. Oke, insya Allah aman lah. Tinggal diganti saja yang itunya. Ya, itu. Siap, Bu. Oke, ini nggak saya tandain. Tinggal nanti yang menurut Mas Hero itu skripsinya ya itu aja yang diganti. Oke, kerangka konseptual. Mas, kalau untuk kerangka konseptual ini sudah sesuai tidak dengan Landasan hmm, teori, Bu. bukan. Karena nanti untuk kerangka konseptual ini kan akan kita masukkan ke tabel definisi apa definisi operasional variabel ya. Nah, Ya, saya belum sampai sana sih, Bu. mm, ya kalau bisa ya. Nah, untuk si pelatihan ini konsepnya dicari lagi eh, kalau bisa ya, cari lagi konsep yang lain. Nah, kalau ini kan contoh misalkan di kompetensi ya, kompetensi X2 apa variabel X2. Ini kan ada karakter pribadi. Oke, terkait kompetensi itu ya berhubungan dengan traits, berhubungan dengan konsep diri, berhubungan dengan pengetahuan, berhubungan dengan skills, berhubungan dengan motivasi kerja. Nah, eh, terkait pelatihan, ini kan di sini ada konsep tujuan pelatihan. Ini konsepnya memang konsep sih, tapi benar-benar kon basic konsep gitu. Jadi kalaupun misalkan, oh nanti kira-kira ya, kalau misalkan masuk ke definisi variabel operasional untuk tujuan pelatihan, coba bagaimana? Saya jujur belum, karena belum sampai sana, jadi belum ada bayangan untuk ngisi definisi Belum. operasional sih, Bu. Hmm. Oke, gini aja nanti kalau bisa cari dulu konsep pelatihan yang lain ya, yang berbeda daripada yang ini ya. eh Ya, Bu. ya, 5 indikator ya nantinya yang mengacu untuk pelatihan itu apa saja ya. eh Kualifikasi peserta, kualifikasi pelatih, sebenarnya bisa sih ya, metode yang digunakan tujuan pelatihan. Oke. Nanti tapi coba cari lagi yang lainnya ya, yang memang kira-kira benar-benar eh lebih pasnya gitu, yang lebih core-nya apa gitu ya dari pelatihan itu. Ya, nanti saya coba cari dulu ya, Bu, di Ya. jurnal lain. Mm-mm. Kemudian sebentar. Ini ada kinerja pegawai, kemampuan teknis, kemampuan konseptual, tanggung jawab, inisiatif, hubungan dan pesan. Oke sih, sip. Tinggal yang ininya aja. Ini sama saya dikasih tanda dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalaupun misalkan Oke, nggak Bu. ada nih, nggak dapat ya oke lah, pakai gunakan yang ini. Kalau nggak dapat teorinya, konsep tentang apa untuk kerangka konseptual, hipotesis, pengaruh pelatihan. Kinerja. Oke, nah nanti berarti yang ini nanti sesuaikan lagi tadi dengan yang bab 1 ya. Sesuai dengan tiap, Bu. Ya, gitu. Oke. Kemudian, oke, saya ini skip dulu, jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Kerangka penelitian,
perumusan masalah dan tujuan penelitian, studi literatur, penyusunan kerangka teori, manajemen sumber daya penyusunan research, penetapan metode, hipotesis, penghitungan data. Oke. Kesimpulan. Ya, lokasi penelitian di Jambi ya, KPP Pratama Di Muara. Muara Bunga, Bu. Oke, sip. Saya lanjut bab 3 implementasi metode usulan. Nah, tadi di atas metodenya coba saya inikan dulu. Kuantitatif. Oh, oke. Baik. Nanti teman-teman harus bisa jelaskan ya, apa itu metode kuantitatif asosiatif, apa itu metode apa namanya kuantitatif deskriptif, ya. Apa itu metode Nah, kuantitatif eksperimen. Nah, itu teman-teman harus cari tuh. Jangan sampai kan teman-teman misalkan cantumkan itu ngikutin dari kakak tingkatnya atau dari skripsi yang sudah ada, tetapi tidak tahu nanti maknanya. Jadi itu tugas teman-teman. Nanti harus cari tuh apa apa namanya yang dimaksud dengan studi kuantitatif asosiatif itu gitu. Jadi nanti sebelum teman-teman melangkah lebih lanjut lagi ya, sebenarnya harusnya itu dari bab 1 sih teman-teman harus udah tahu ya apa itu kuantitatif asosiatif. Kemarin juga saya melihat kan minggu lalu itu ada yang kuantitatif deskriptif gitu ya, ada juga gitu. Itu silahkan teman-teman harus tahu dulu ya eh, maksud dan tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif asosiatif itu nanti seperti apa, alurnya kemana, dan hasil yang akan dicapai seperti apa ya, harus tahu dulu itu. Kemudian hubungan akibat dan variabel pelatihan Bu boleh metode. nanya sedikit, Bu, Ya, boleh silakan. terkait jenis penelitian kuantitatif itu, Bu. Kira-kira ada bahan bacaan yang bisa jadi rujukan yang valid gitu Ya, nggak, Bu? Soalnya saya kalau ada. baca di internet beda-beda, Bu, jenisnya. Kadang Mm-mm. ada Bukunya dari yang, ini aja, bukunya dari Sugiono. Bukunya dari Sugiono itu terkait metode penelitian. Kalau tidak dari, sebentar saya sambil, saya lupa lagi nama penulisnya. Eh, Sebentar, supaya teman-teman metode juga penelitian. ada gambaran ya. Iya, karena saya kalau cari di internet beda-beda, Bu. Ada yang studi kuantitatif, ada yang sampai 5 jenis apa penelitian, ada yang cuma 3 Iya, betul. gitu, Bu. Eh, Sebentar. Kalau yang saya punya buku di rumah itu yang Sugiono 1 sama, aduh saya harus buka dulu bukunya di bawah, di lemari bawah itu. Oh ya nggak apa-apa sih, Bu, kalau nanti aja. Paling nanti deh sama saya difotoin ya. Yang jelas kalau saya pakainya dari Sugiono, sebenarnya sekarang banyak ya contoh-contoh dari eh, apa namanya penulis lain. Nah ini udah nggak ada tuh. Ini buku-buku rata-rata yang terbaru. Walaupun memang Sugiono udah lampau, tapi itu menjadi rujukan ya. Rujukan untuk para apa namanya para penulis tentang metode penelitian itu banyak yang merujuk ke sana. Buku penelitian Prof. Sugiono. Saya ada satu lagi itu ada yang mix method, bukunya covernya hijau, tapi saya lupa lagi nama penulisnya. Ada C C Darwin gitu lah kalau nggak salah. Saya lupa lagi itu. Nanti harus oh Creswell. Nah, ketemu. Ah,
Crash-nya nggak muncul ini. Nah, ini saya coba muncul nggak? Nggak ya? Saya stop Muncul di share. mana, Bu? Di teman-teman nggak ya? Enggak, belum ada, Bu. Eh, Ya, karena tadi yang diinikannya screen aja deh. Saya pilih screen. Nah, ada ini. Ini Creswell saya pakai ya. Dulu ini research design. Jadi berbagai macam bentuk apa jenis penelitian itu teman-teman bisa pakai. Kalau saya masih masih ininya yang dulu. Ini juga saya dikasih sama teman saya. Waktu pasca sarjana ada yang ngasih ke saya gitu ya. Ini saya ini satu, kemudian satu lagi. Nah, satu lagi saya punya yang ini. Penelitian kualitatif dan desain riset. Di sini ada juga, teman-teman bisa pakai juga. Atau saya ada satu, dua, ya. Kemudian satu lagi, ini udah benar-benar kalau kalau untuk para akademisi zaman zaman saya gitu ya, sebelum tahun 2020 itu kita masih pakai dan kayaknya sekarang masih dipakai untuk ilmu sosial juga. Sama, nah saya punya yang ini. Kalau ini karena di pendidikan ya, tapi ini menjadi dasar untuk para peneliti-peneliti ya tetap dipakai. Jadi nggak hanya ke pendidikan sih sebenarnya kalau yang ini bisa juga. Saya di manajemen juga sama. Saya ini yang bukunya Prof. Sugiono ini saya gunakan. Nah, ada lagi yang lain kalau ini khusus untuk pendidikan walaupun memang dalamnya sebenarnya hampir sama cuman contoh-contohnya case study-nya penelitiannya tentang kependidikan gitu. Ada lagi R&D, R&D ini ya, R&D yang ini bisa teman-teman baca. Kalau beli ya lumayan lah kalau untuk saat ini saya aja dulu beli itu sampai 1 juta gitu ya. Oh, Cukup bukan lumayan lagi, Bu. pricey. Bukan satu buku, tapi beberapa buku gitu ya. Cukup pricey. Kalau misalkan dibandingkan zaman sekarang mah ya masih kehitung murah lah. Tapi kalau seandainya takutnya teman-teman nggak ada niatan apa untuk lanjut gitu ya. Kalau saya kan dulu niatnya memang study gitu ya. Jadi saya beli gitu. Nah ini teman-teman bisa cari pakai aplikasi apalah yang bisa setidaknya teman-teman bisa 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 unduh walaupun nggak keunduh juga minimalnya teman-teman bisa baca free gitu ya dan nanti bisa disimpan kan kayak gini misalkan ya udah teman-teman bintangin gitu ya masuk ke bookmark ininya tabnya nanti bisa dibuka lagi di history kayak gitu gitu aja sih kalau buku-buku penelitian mah banyak bisa nanti teman-teman ini kan yang ini Ya, ini Bu. cover yang lama ya ini cover yang lama nih bisa cari teman-teman cari gitu ya kemudian udah ya gitu aja ya Ya, Bu. Mau nanya dikit, Bu. ya boleh boleh. Kalau misalkan kita mengutip definisi-definisi, tapi Mm-mm, dari buku yang lama gitu, kayak Sugiono, kayak gitu kan, itu bukunya lama ya, Bu. mm-mm. 2000 di Ya atas 5 tahun gitu. Tapi ya itu heeh. sebenarnya bukunya sudah teruji gitu kan secara Ya akademis itu gimana, Bu? itu ada kan itu ada eh apa sih disebutnya itu Ini ada baru ya cetakan terbaru apa cetakan sih terbaru. disebutnya tuh kalau di buku tuh saya lupa lagi ininya. Jadi misalkan cetakan ke-7, cetakan ke-8. Dan itu kan ada tahunnya, tahun apa, pembaharuan tahunnya. Jadi memang ditulisnya misalkan 2005, contoh seperti itu. Tapi misalkan, Iya. oh edisinya misalkan, tapi edisinya edisi ke-7. Atau edisi ke-8 dan itu dicantumkan edisinya itu tahun berapa? Tahun 2010 misalkan nanti ada dicantumkan aja di ininya. Kan teman-teman pakai pakai Oh, apa referensinya IEEE itu ya eh, apa triple E gitu ya. Jadi nanti iya. cantumkan misalnya edisi 8, edisi 10, edisi 5, edisi 6 kayak gitu aja gitu Siap. ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau kalau buku-buku Lampau itu teman-teman karena banyak digunakan ya, kayak buku-buku riset penelitian itu karena ya penulis juga kayak
taruhlah seperti saya kan saya menulis itu dari tahun 2000 berapa ya? 2018 apa 2019 gitu ya. Saya lupa lagi. Kan itu terhitung baru ya. Karena saya masuk ke akademisi itu ya walaupun saya udah lampau tercatatnya di akademisi tapi pertama saya menulis jurnal yang yang dipublikasikan itu adalah sekitar tahun 2019 2018 ya. Dan itu terhitung baru gitu. Nah, ketika itu saya masih tetap menggunakan buku-buku lampau itu yang keluaran 2003, 2005 gitu. Tapi saya cantumkan edisi-edisinya kayak gitu. Kalau waktu 2000 Ya. di bawah 2020 itu kan sebenarnya belum wajib yang jurnal itu untuk menjadi apa sumber referensi ketika kita membuat artikel ilmiah. Nah, tapi setelah 2020 ke sana, itu 5 tahun terakhir inilah pokoknya ya, itu benar-benar wajib dan itu apa ininya cepat sekali perubahannya. Apa sih? Ada yang oh, oke, Mas Adit. Oke, saya lanjut ya. Ya, monggo Mas Adit. Ini udah ya sampai sini. Terus kita lanjut ya, Iya, Mas Bu. Heru ya, supaya bisa nanti bergeser ke Mbak GG. Objek penelitian sebagaimana 3 variabel yang dipilih oleh peneliti itu pelatihan kompetensi objek. Tapi nanti disebutkan ya objeknya siapa, kemana Objeknya ya. Hmm. Ini maksudnya gimana ya, Bu? kan ada 3 pelatihan ya. Ada 3 objek ya di sini peneliti itu pelatihan, kompetensi dan kinerja pegawai. Nanti di sini disebutkan nggak pelatihannya pelatihan apa, kompetensinya kompetensi apa gitu Mas. Oh, Mm-mm. Jadi biar lebih spesifik lagi ataukah umum ya gitu. Kan pelatihan itu banyak ya. Nanti pelatihannya misalkan apakah tentang pengarsipan, apakah tentang pelatihan pajak, apakah pelatihan tentang keuangan, ya kompetensi yang mau digalinya juga kompetensi apa gitu ya. Kemudian subjek adalah pegawai, oke. Sumber data, sebentar apa tadi? Oh, ininya belum ya? Belum diisi ya? Oh, oke deh. Berarti kalau gitu dari sini baru aja, sampai Mas. situ, Nah, Bu. mulai dari objek peneliti. Sorry. Nah, jadi dari objek ini sampai ke sini nanti tinggal dilengkapi. Ya, ini yang saya kasih kuning ini nanti harus dilengkapi. Ya, gitu ya, Mas Siap, Hero Bu. ya. Hmm. Oke, Bu. Nah, oke, ini kerangkanya sudah ada, kerangkanya juga sudah ini, daftar pustakanya sedikit-sedikit sudah masuk. Kalau bisa ditambahkan juga, disiapkan, kalau misalkan definisi operasional variabelnya sudah ada, langsung aja disiapkan untuk kuesioner. Tapi enggak deh, definisi operasionalnya dulu deh, ya. Nanti dilihatkan ke saya, mudah-mudahan kalau misalkan udah aman tuh, ya tinggal bisa langsung membuat kuesioner, kuesionernya nanti dibimbingkan lagi. Sebenarnya 1 minggu juga sudah bisa sih kalau misalkan dalam untuk pembuatan kuesioner. Jadi minggu depan Mas Hero udah bisa riset, udah bisa melakukan penelitian. Kalau Mas Heronya siap 2 hari menyelesaikan yang tadi, yang kuning-kuning itu. Nah, 2 hari berikutnya itu Mas Hero misalkan 2 hari beres. Itu lewat WA aja. Misalkan saya lihat, oh iya ini udah oke. Jadi udah bisa tuh langsung bikin bikin kuesioner. Nanti minggu depannya tinggal dibimbingkan ke saya. Nah, ACC atau tidaknya ya lihat misalkan minggu depan untuk bisa langsung riset Hmm. ke lapangan. Bu, saya sebenarnya masih kurang paham alurnya, Bu, sampai kita masuk ke kuesioner itu yang dipersiapkan tuh apa, Bu, sampai kita bisa apa bisa Jo menentukan kuesioner. pertanyaan-pertanyaannya, iya itu, Bu. Nah, jadi alurnya tuh gini. eh kan Mas Hero itu bikin kerangka konseptual tuh tadi mana? Iya, Nah, nih ya. Nah,
ini sudah ada kerangka konseptualnya. Nah, Mas Hero sudah bikin mulai dari kerangka konseptual untuk variabel X1, X2, dan Y ya. Nah, ini saya sudah ACC nih yang kompetensi ini ya udah oke lah. Cuman saya masih agak ragu ya untuk di sini untuk konseptual dari pelatihan ini kalau ada teori yang lain silakan diganti gitu ya. Siap. Nah, itu. Nah, ketika misalkan sudah benar tuh kerangka konseptualnya semuanya, baru nanti Mas Hero masuk ke sini ke dibuatkanlah definisi operasional variabelnya Oke. ya. Saya Definisi operasional variabelnya memuat konsep-konsep atau indikator yang terdapat dalam kerangka konseptual tadi. Kalau pelatihan itu ada 5 komponen, kemudian apa kompetensi ada 5 komponen, kemudian kinerja pegawai ada 5 komponen. Nah, nanti di definisi operasional variabel silahkan cari itu definisi dari indikator-indikator yang terdapat pada kerangka konseptual itu seperti apa. Jadi kalau misalkan semuanya ada 5, berarti ada 15. Nah, dibuatkanlah dalam bentuk tabel di definisi operasional variabel. Komponennya apa saja, definisinya apa saja, indikatornya apa saja. Seperti itu. Ya, gitu. Baru nanti kalau misalkan tabel definisi operasionalnya sudah benar, ya, eh, teorinya sudah sesuai, nah nanti baru dibuatkan kuesionernya. Ya, kuesionernya jadi mengacu pada definisi operasional variabel Oke, siap, Bu. gitu ya. Kalau udah benar definisi operasional variabelnya udah benar, bisa membuat kuesioner. Nah, dari kuesioner nanti langsung bisa melakukan penelitian ke lapangan ya. Siap, Bu. Tuh. Oke. Oke, Bu. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa cukup sih, Bu. Oke, kalau cukup saya berarti lanjut ke yang lain ya supaya ini cepat ya. Siap. Ba- Terima kasih, Bu, atas Oke, bimbingannya. ya sama-sama. Saya Eh, izin melanjutkan skripsiannya, Bu. oke, silakan kalau misalkan mau live juga tidak apa-apa ya, gitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, Mas Adit sepertinya belum bisa on fokus ya. Jadi saya ke Mbak Gege dulu. Mbak Gege boleh ngeping di WA ke saya, Mbak? Iya Bu, sebentar ya Bu. Oke. Mbak Gege udah ya tadi nih ya. Ini masih yang waktu itu enggak? Soalnya yang waktu itu belum saya feed apa sudah saya feedback tapi lupa lagi filenya simpan di mana. Ada tambahan Bu di bab Oh, 2-nya. oh ada tambahan. Oke deh kalau gitu saya ngambil dari sini aja ya. Biar sekalian ya. Iya Bu. Ya, eh saya hari ini agak mungkin malam sedang bete sehingga hanya bisa Oke, Mas Aslan, semoga cepat sehat ya, Mas Aslan ya. Semoga cepat sehat dan recovery-nya lancar. Mana ini Mbak Gigi? Saya juga tadi jam 7 itu baru beres ini dulu teman-teman. Setengah tujuh itu saya baru beres Zoom, Game Meet, ya. Lanjut anterin dulu asisten saya karena banjir di sini. Ya, Di ya. Bandung banjir Bu. Ya, akses jalan bukan di kota Bandungnya sih. Kalau saya kan rumah di daerah kabupaten. Kalau saya itu daerah langganan banjir untuk aksesnya gitu. Kalau di Bandung mah ya paling biasa banjir banjir temporari lah di mana di Pasteur gitu. Di mana di Gede Bage belum kelihatan Bage ininya sebentar. Saya stop share lagi. Malah kemarin waktu saya di Padang itu, saya mau pulang
bingung gitu ya waktu hari Minggu itu. Karena malam minggunya itu kan masih banjir besar. Jadi saya Hmm. ini, aduh saya bilang, saya gimana ini mau pulang aksesnya kemana? Bingung gitu. Alhamdulillahnya minggu siangnya saya udah di Bandara Minangkabau, dapat info aman kok katanya gitu udah bisa dilalui. Ah, alhamdulillah. Akhirnya bisa pulang nyampe tengah malam ke rumah. Udah hari Senin dini hari. Oke, Mbak Gege ini ya, tugas akhir pengaruh mutasi dan pengusiran. Ini yang bab satu udah kan ya? Udah tuntas waktu itu? Udah, Bu. Oke, saya lihat dulu ya. Yang bab satu. Oh, Mbak Gege ininya belum dong. Ininya belum diperbaiki, Mbak. Nah, ini sih kasih tanda kuning-kuning ya. Jadi harus pakai apa, Mbak? Pakai yang IEE itu ya. Oh, oke siap, Bu. Eh, tapi udah tahu kan, jadi di reference ambil stylesnya yang IEE itu ya. Pokoknya kalau yang Iya, ada Bu. ini ya, nanti diganti aja. Jadi kayak yang tadi yang kayak Mas siapa? Mas Hero ya. Mas Hero ya tadi. Mm, Mm-mm. itu udah bagus itu untuk penggunaannya. Nah ini, pokoknya semuanya deh ya dicari yang tahun-tahunnya ya. Tidak usah saya Iya, Bu. tandai, tapi nanti sama Mbak Gigi aja apa namanya diperbaikinya. Rumusan masalah, oke, batasan masalah. Mbak, di sini waktunya belum tercantum ya, Mbak ya. Penelitian hanya difokuskan pada pegawai dengan jabatan pelaksana di kantor ABC. Variabel apa namanya? Yang diteliti meliputi mutasi X1, X2, Z, dan Y. Data dikumpulkan oke. Analisis menggunakan Smart PLS dengan model partial square PLS yang oke. Nah, tapi tadi itu waktunya belum dicantumin, Mbak. Jadi misalkan waktunya Oh mau iya, berapa Bu. tuh? Tadi yang Mas itu kan yang Mas Vero udah ada contohnya ya. Oke, Bu. Sip tujuan langsung kinerja mutasi penado. Nah, ini nanti disesuaikan dengan rumusan masalah ya. Yang tujuannya Oh iya, pengaruh. belum ada Nah, parsialnya, Bu ya. Oh ya iya. itu ya. Sambil dicatat aja ya, Mbak ya. Iya, Bu. Sambil dicatat gitu aja deh. Yang kurang-kurangnya dikit kok. Manfaat. Oke, ini saya. Oh, dia nggak mau. Berarti dari sini dong. Gitu. Penelitian kuantitatif yang jenis asosiatif kaus. Tuh kan ini kalau yang tadi asosiatif asosiatif saja, ini ada asosiatif kausal. Nah, ini nanti Mbak Gege harus bisa menjelaskan ya apa itu penelitian asosiatif kausal, apa itu penelitian asosiatif. Ya, harus harus bisa tuh. Nah, takutnya nanti saat ditanya oleh eh, penguji, ya tuh kitanya nggak bisa jawab. eh, Nanti takutnya eh apa? Mudah-mudahan jangan sampai deh. Saya nggak tahu kalau misalkan di apa namanya. Ya jangan sampai ada yang sampai harus diganti risetnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan enggak ya. Iya. Sebentar. Oh, Akbar. Aduh. Hmm. Ya, sebentar.
Oke, saya lanjut ya. Data sekunder, hipotesis diduga positif. Nah, Mbak, si hipotesis juga nanti samain. Oh, ini kok hipotesisnya ada 2 ya? Diduga penghasilan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di kantor ABC. Peningkatan penghasilan diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas. Mbak, ini dapat hipotesisnya dari mana? Eh, karena kan dia ada 2 variabel kan ya, Bu. Jadi, tapi di bawah di kerangka di bagian kerangka konsep eh, bagian apa ya Bu ya? Ada Wow. 7 Bu hipotesisnya Bu. Iya. Apa itu maksudnya Bu dibikin 7 atau gimana ya Bu? Ini saya belum yakin ya untuk yang hipotesisnya. Mana, 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 mana. Sudah ada di sini belum? Sudah ada Bu. Di bagian 2.4 hipotesis Bu. Oh, jadi ini penjabaran dari yang atas. Iya Bu. Oke. Oke. Oke deh, Mbak. Saya lanjut ya ke atas dulu. Tadi di mana sih? Bab 1 ya? Tadi masih di bab 1 Bu. Mm-mm. Mana, mana, mana? Di bagian 163 hipotesis Bu. Ini ya, ini ya. Diduga pola mutasi memiliki. Oke, teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan structure. Mbak, sudah benar-benar paham untuk cara penggunaan SAMPLS? Kemarin masih belajar sih Bu, dan kemarin kan ada di sosialisasi sama Bu Silvana Bu. Kemarin ngikutin, eh, kayaknya sih mudah-mudahan bisa sih Bu. Sudah terinstall juga ini aplikasinya? Terinstall belum Ibu? Belum? Baru lihat video-video Bu. Iya. Oke, karena harus sampai misalkan benar-benar bisa menggunakannya ya. Kalau misalkan tidak bisa, ya khawatirnya memang eh, akan menyulitkan gitu saat proses analisis datanya. Gitu, Mbak. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Ya, ini landasan metode ya, tinjauan teori, penyajian Izin Bu, Mm-mm. Gimana? kalau terkait aplikasi, kalau sebenarnya saya pernah menggunakannya itu SPSS. Tapi Mm. karena kata dosen pembimbing sebelumnya Ibu Rati dan juga teman-teman katanya Smart PLS ini dia lebih gampang malah katanya gitu Bu. Makanya jadi yakin ngambil Smart PLS. Ya, lebih gampang itu sebenarnya kalau bagi yang memang paham untuk penggunaannya, Mbak. Kalaupun misalkan ya, Hmm. kitanya belum paham ya nggak lebih gampang juga kan. Jadi yang disebut dengan easy to use itu adalah kalau seandainya kitanya paham untuk penggunaannya. Kalau seandainya kita baru dan nggak tahu misalkan operasinya cara operasinya seperti apa ya tidak easy to use juga gitu. Hmm. Ya silakan aja kalau Mbak mau menggunakan SMPLS monggo ya. Yang penting Mbak siap untuk apa tahu gitu cara mengoperasikannya. Kalaupun tidak ya Oke, oke. nggak memaksakan gitu. Kalau mau diganti ke Oke, Bu. SPSS silahkan. Bahkan kalaupun misalkan pakai Excel juga sih sebenarnya bisa-bisa saja ya. Yang penting harus tahu rumusnya Hmm. juga kalau di Excel gitu Oke, Bu. ya. Tinjauan teori mutasi pegawai X1 oke, ini udah regulasi tujuan mutasi oke.
Indikator mutasi, oke. Yang penghasilan variabel X, oke. Nah, ini lebih enak nih kalau kayak gini ngebaca landasan metodenya atau tinjauan teoritisnya ini saya lebih terstruktur gitu ya. Jadi berurutan. Mana dulu nih yang kira-kira harus dibaca oleh pembaca, mana dulu nih kira-kira ya biar si pembaca itu connect gitu ya. Karena nanti yang ngebaca itu bukan hanya Mbak Gege atau Mas Tepen saja, tapi orang lain bisa saja itu yang membaca skripsi kita. Taruhlah seperti contoh tadi ya sebenarnya Mas Hero mengambil dari skripsi. Mungkin ada skripsi yang bisa dimengerti oleh Mas Hero. Contoh lainnya, saya ketika membuat skripsi itu kan saya udah lama banget ya, tahun 2009 gitu ya. 2009. Nah, 3 tahun, 4 tahun berikutnya, itu saat saya studi S2, itu ada yang WA ke saya. Ya, ada yang japri. Oh, awalnya dari ini deh, lewat Facebook. Awalnya lewat Facebook, saya nggak kenal orangnya siapa. Tapi katanya adik tingkat saya di kampus waktu saya S1. Dan dia ngejapri, boleh nggak kalau saya menggunakan apa ini sebagai sumber referensinya? Boleh nggak kalau saya minta apa soft filenya katanya gitu. Aduh, kebetulan waktu itu saya lupa ya gitu. Jadi kan karena apa? Orang itu kalau ketika misalkan udah sampai ke tahap sana, bakal misalkan mohon maaf ya, menghubungi secara personal berarti oh ini yang dibaca oleh orang tersebut ini bisa dimengerti, bisa dipahami dan enak dibaca sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami tadi gitu ya. Jadi ya silakan kembalikan lagi sesuai dengan urutan pada sistematika penulisan ya. Indikator penghasilan, oke. Kepuasan kerja, nah oke ini. Nah tinggal yang gini-gininya Mbak, ya. Ini yang harusnya misalkan di apa di bawah itu. Jadi jangan nanggung Oh kalau iya, Bu. kalau ada subjudul yang nanggung di bawah itu tinggal ke halaman barukan saja. Job description. Oh ya, ini apa yang si stylenya ya banyak yang harus diganti, hampir semuanya ya harus diganti ya Mbak Gege ya. Iya, Bu. Mm-mm. Kinerja pegawai variabel ya. Mbak, nanti kan ini ada, oh ya udah ada. Udah ada teorinya berdasarkan siapa? Ini penelitian terdahulunya dari mana? Diambilnya Jurnal ini, Bu. dari jurnal semuanya. Iya, Bu. Oke, masuk ke ini ya, masuk ke daftar pustaka ya. Oh iya, Bu. Mm-mm. Nah, ini harus ada keterangan ya. Sumber titik dua Oh, diolah bla 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 ya. Seperti iya, itu. Bu. Mm-mm. Mbak, ini posisinya jangan gini dong, Mbak. Nih. Oh, jadi harusnya di tengah Ah, kayak Mas Hero tadi ya, Bu ya? kalau mau nanti dibuat landscape saja atau kalau enggak diperkecil ya supaya di tengah ya. Jadi tidak nanti dia kepotong, Mbak. Oh, oh ya, Bu. Kalau dia Heeh. tuh picture boleh, Bu. Hah? Misal, misalnya bikinnya di Excel gitu, Bu, terus nanti di kopas copy picture gitu, Bu, boleh, Bu. Copy pick boleh, boleh. Kalau di Oke. Excel, kalau kalau di Excel nanti sulit Mbak berupa tabel ya. Kalau misalkan mau juga, misalkan Mbak bikin di Word lain atau pakai apa gitu, ya pakai. Kalau saya sih biasanya saya cobanya bikinnya di file yang berbeda. Nanti kita di eh, SS, kemudian Oh diedit iya. format picture-nya gitu Oh iya. ya. Soalnya kalau kayak gini nanti nggak ini Mbak apa kepotong nanti.
Apalagi yang sebelah sini nih. Hmm. Karena saya nggak tahu nih apakah teman-teman me- kalau sekarang masih nggak ya. Tapi kalau kalau nggak salah masih ya, karena harus ada di tanda tangan itu si skripsi itu, si tugas akhir itu masih harus ada hard copy-nya. Jadi kalau misalkan kayak gini nanti dia hilang, sininya kepotong segini tah. Hmm. Tuh. Iya, Bu. Dan ini juga posisinya harus di tengah. Nah, Akbar. Hmm, Mbak, ini penulisannya memang kayak gini ya. Coba lihat lagi di panduan deh, supaya apa kalau nggak salah ini di bold kalau nggak salah ya. Lihat lagi Oh di iya, Bu. panduan, jadi nanti enak dibaca. Ada pembeda Hmm. itu. Hipotesis pengaruh tidak langsung atau mediasi 6 atau 7 kerangka penelitian, identifikasi masalah. Oke. Udah ya? Udah itu aja, Udah, Mbak. Bu, baru Hmm? sampai bab 2. Tinggal nanti dilanjutkan lagi ke bab 3, tapi tadi harus diperbaiki dulu komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Oke. Ya, semoga lancar ya, Mbak ya. Iya, Bu. Target kapan nih? Oh Harus ada iya, target. iya, Bu, sambil izin tanya juga, Bu. Ini kan kita bimbingannya bakal ada setiap minggu, Bu, atau seperti apa ya, Bu? Bimbingan bakal ada tiap minggu, tapi kalaupun misalkan memang urgent, ya silakan Mbak nanti langsung hubungi saya aja. Oh, Oh iya, soalnya, Bu, kira-kira gimana? heeh. Soalnya, Bu, ini paling baru kehitung bimbingan kedua, Bu, kalau bagi saya, Bu. Nah, itu kalau misalkan bimbingan kedua nggak akan keburu Januari sidang. Hmm, semisal kayak saya belum ada update progres, tapi kayak ikut join seperti itu, Bu, bisa diakui sebagai bimbingan juga nggak ya, Bu? Tapi kan nanti ke hasil, Mbak. Ke hasil, Mbak, tetap aja. Hmm, Nanti kan hasilnya harus ada progres lanjutan. Sebenarnya kalau di sistemnya bisa, tapi progres lanjutannya tetap nanti Mbak keteteran gitu. oke deh, Bu, saya coba kejar deh, Bu. Terus kan, oke. Begitu ya. Iya, silakan Mas Adit. Itu ya. Iya, Bu. Oke. Ada Makasih, lagi? Bu. Sama-sama. Udah ya, maksudnya udah nggak ada pertanyaan lagi. Udah, Bu. Udah, oke, baik. Mas Steven, mana? Ah, ini Bu. Tadi saya juga sambil ngerjain sih Bu. Tapi belum selesai. Mau saya kasih ke Ibu atau buka dari saya aja Bu. Makanya saya belum mengirim ke Ibu. Ya, ya, buka dari Mas Steven aja. Siap Bu. Share screen. Bisa deh ya dari Iya Mas. Bu. Oke. Ini Bu. Yang bab tiganya kemarin Bu. Bab duanya belum Hmm. sepenuhnya saya perbaiki Bu. Belum ada yang belum sempat. Mohon maaf Bu. Ini langsung tadi ada beberapa saya tambahkan di bab tiga. Ini bab 3 ya. Berdasarkan Siap. hipotesis. Saya udah bab-bab aja. Ini karena hari ini full banget. Aduh. Berdasarkan hipotesis dan rumus masalah yang tadi buat sebelumnya, maka model. Hmm. Oke, ke bawahin dulu Mas. Mas, tapi itu yang dekat-dekatnya kasih jarak ya nanti. Jadi dari gambar tiga Yang titik satu, enter aja oh langsung. ini Bu. Hmm, enter. Bukan yang itu. Bukan yang itu setelah penelitian. Ke jenis penelitian. Nah, gitu. Masih dekat itu, terlalu dekat. Enter lagi. Enter lagi coba sekali lagi. Yang dari sininya Bu. Ya.
Enggak, bukan. Dari model, bukan dari situ. Dari model penelitian di atas, nah itu udah, oke, sip. Oke, ke bawah Mas. Oh, tuh, yang ininya Mas, Ininya kan Bu ya. ya stylesnya itu styles IEEE, ya itu nanti diganti, Nah, ini supaya nanti di daftar pustakanya langsung otomatis itu. Nah itu, coba IEE. Nah, oke, nanti namanya ya yang harus ini ya. Tapi kok ini satu? Harusnya dari atas, Mas, dari latar belakang masalah itu. Oh ya deh Bu. Jadi Kenapa nggak nanti berubah kalau juga kayak gitu, ya? jadi nanti acak-acakan kalau kayak gitu. Ya ya Bu. Ya, oke, Saya sip. rapikan dah. Ya, oke, ke bawah dulu, Mas. Meskipun ke bawah kan lagi. Objek, bentar, tahan. Objek dan subjek penelitian. Objek penelitian bukan suatu pengusahaan. Sikap. Oke, ke bawah, Mas. Ke bawah lagi, Mas. Enggak, masih di atas, Mas Tipun masih di atas, masih di objek. Oke, tahan ya. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengaruh motivasi dan motivasi terhadap kinerja pegawai. Sinema- Oke, ke bawah lagi, Mas Steven. Tentang variabel penelitian sehingga menjelaskan pemberian batasan sudut penelitian sebagai benda, hal atau orang tepat untuk yang dipermasalahkan. Oke, lanjut Mas ke bawah kan. Sumber datanya di atas ya posisinya. Kaitan data primer Google Form sekalikat apa sih? Oke, data sekundernya Mas. Secara langsung atau sumber atau melalui media perantara, data ini biasanya berupa laporan, dokumen atau literatur lainnya yang sudah ada dalam konteks. Oke, ke bawah lagi Mas. Nah, nanti data-data sekunder ini teman-teman itu harus ada di lampiran ya. Oh, berarti Bu, kayak misalnya data sekunder itu eh keputusan kepala kanwil itu kita lampirkan juga gitu Bu. Kan itu mah terlalu ini. Kalau misalkan dalam bentuknya buku, kita ambil yang ininya aja, yang apa yang sesuai dengan penelitian kita. Jadi kalau Maksudnya Bu, misalkan ada kayak kalau tadi kan ada laporan ya, itu laporan ya, iya, Mas. iya. Nah, Ada itu laporan, ada bentuknya laporan, ada bentuk keputusan sih Bu. kalau misalkan laporan itu kan biasanya tebal ya. Tebal ya, itu tebal biasanya. Jadi kalau misalkan bisa nanti diambil data sekundernya yang apa dari laporan itu, yang kira-kira memuat yang berhubungan dengan judul penelitian kita apa. Jadi nggak diambil semuanya, nggak usah diambil semuanya. Fokus pada bagian yang kita butuhkan untuk penelitian kita aja gitu. Mungkin covernya bisa ya, covernya misalkan bisa karena kan di sini Mas Tipe mencantumkan laporan tuh ya. Nah, nanti ambil covernya, yang diambilnya hanya misalkan bagian yang memang menjadi apa namanya yang sesuai dengan judul penelitian yang kita buat, itu aja ya. Keputusan juga sama. Kalau kalau misalkan keputusan tentang apa, ada ART atau apa, kalau nggak sesuai ya nggak usah dicantumkan, nggak usah dimasukkan ke lampiran gitu ya. Tuh. Oke. Baik Bu, Mm-mm. Sama sih semuanya. Tadi saya lupa nggak bilang ke siapa, Mas Hero. Ke bawah lagi Mas. ini Bu. Ini saya merahkan Bu. Teknik pengambilan. Oh itu belum ya. Oke, definisi operasional. Udah ada definisi operasional variabelnya belum? Sebagian saya ambil dari proposal Bu. Yang mana? Kenapa ngambil dari proposal? Coba. Yang Ini motivasi kerja. Nah,
Kerangka konseptualnya mana? Ya Bu, Kerangka konseptualnya mana? di atas. Oke, coba lihat. Penghargaan, pengembangan, terlibatan tentang kesempatan, motivasi kerja, frekuensi mutasi, mutasi. Mas, coba lihat Mas ke definisinya tadi Mas. Nah, ini ya, eh ini kan ada indikator-indikatornya ya. Nah, jadi Ya Bu. variabel, variabelnya itu motivasi kerja. Definisi operasionalnya apa? Nah, indikatornya itu per item, Mas. Jadi nanti kalau tentang penghargaan, ya, nanti keterangannya itu apa tuh? Kalau penghargaan itu, nah nanti baru dibuatkan eh, ke kuesionernya dari sana, dari indikator tadi. Tapi harus jelas dulu definisi apa namanya untuk keterangannya, ya. Jadi harus lebih didetailkan lagi untuk indikatornya, ya, begitu. Berarti Bu, nanti Bu, ini kayak step saya penghargaan, tantangan tanggung jawab. Itu nanti di sini kita jabarkan, apa kita beri Ya, penjelasan singkat. ya, betul ya. Nah, karena nanti menjadi acuan untuk pembuatan ini Mas, apa namanya? Tadi itu kuesioner gitu. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada 5, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 komponen. Mas, sebentar. Yang mutasi kerjanya itu ada berapa komponen? Indikator ada 3 3. Bu. Iya, ada saya ubah. Maksudnya saya sesuaikan sih. Ya, nanti sesuaikan ya. Jangan kalau misalkan ada 6 ya usahakan 6 semuanya. Kalau misalkan ada 5 ya Oh, 5-nya gitu. oh gitu Coba Bu. Baik. di kerangka konseptualnya berarti nanti harus ada yang sesuaikan lagi ya. Kalau misalkan apa namanya? Coba lihat tadi. Ya, ini udah betul 55 kok. Nah, mengacunya ke sini Mas ya Mas Steven ya, jadi si apa definisi operasional variabel itu mengacunya kepada kerangka konseptual ya. Jadi di motivasi kerja ada 5 indikator, di mutasi kerja ada 5 indikator, di kinerja pegawai juga ada 5 indikator gitu ya. Oh, berarti sama akan dengan isi kerangka konseptual ya Bu ya, di definisi Betul, itu. cuman dijelaskan seperti apa nanti kalau penghargaan apa, kalau misalkan pengembangan bagaimana gitu. Nah, nanti jadi yang mengacunya itu kuesioner kita itu mengacunya ke sana begitu. Baik Bu. Berarti Ya, Bu, izin Bu, berarti misalnya ya, ada yang saya rasa misalnya agak susah nih, saya ganti, baru nanti bawahnya juga saya ikut terganti berarti juga Bu ya. ya, silakan. Tapi kalau kerangka konseptual ini udah bener yang Mas Tipan itu nggak usah diganti. Kalau menurut saya, tapi kalau misalkan Mas Tipen merasa ada yang kira-kira ini kayaknya agak sulit gitu, mau diganti ya silahkan ya. Tetapi harus benar, jangan sampai ya takutnya misalkan oh ini yang ini udah benar, ketika diganti kok malah jadi apa tujuan penelitiannya kok nggak jadi tercapai gitu, Baik begitu Bu. ya. Oke, ada lagi Mas Tipen? Ini ya, sampai itu Bu. Bawahnya saya masih Hmm. baca-baca itunya sih Bu, definisinya Bu. Target kapan target? Next meeting Bu. Yakin? Harus dong. Ya, Ya, supaya bisa ya Bu. langsung riset karena kita udah Desember akhir loh, Desember akhir, Desember menjelang pertengahan. Takutnya nanti nggak keburu buat kan nanti dari tanggal 25 ke sana cuti ya, cuti bersama ya. Iya Bu. Kebetulan cuti juga memang Bu. Itu yang dikhawatirkan. Jadi masuk lagi tanggal berapa? Tanggal 2 ya kalau nggak salah. Tanggal 25. Kemarin sih harusnya tanggal 2 sih Bu normalnya, tapi kemarin sih saya mengajukan tambahan Bu Tambahan dari cuti. sayanya. Iya, Iya. tapi kan kalaupun misalkan Mas Tipennya cuti, kalau misalkan penelitian risetnya misalkan nanti nyebar kuesionernya pakai Google Form kan masih bisa, nggak mesti datang ke kantor kan. Nah, itu Masih masih bisa Bu. bisa.
Cuman maksud saya gini, takutnya nanti ada yang cuti banyak tuh, misalkan seperti Mas Stephen ngambil. Kadang kan orang nggak mau keganggu ya. Kadang orang nggak mau Iya. keganggu. Jadi ya takutnya nggak nggak sampai tuntas lah apa? Kalau misalkan targetnya Januari itu, karena teman-teman kan kapan? Akhir Januari ya, apa Februari kemarin saya bilang harus sudah siap sidang gitu. Ya, gitu ya. Siap. Stephen ya, Mas Stephen, Mbak Gege, Mas Aslan, semoga cepat sembuh ya. Itu aja. Oke, ya, Mas Stephen semangat. Semangat Baik, Bu. selalu. Bu. Ya, gimana, Mas Stephen? Ya, masih baik, Bu. Oke, Mbak Gege juga ya sukses untuk teman-teman semua. Insya Iya, Allah Bu. minggu depan saya masih ada kegiatan sampai tanggal 20 ini. Jadi aduh, dari kemarin pulang dari sana belum sempet istirahat total ya. Pengennya cepet bisa istirahat gitu. Tapi lah yang namanya akhir tahun ya sama semuanya. Semangat, Gitu. Bu. Iya, Bu. Sama-sama akhir Ya, tahun, Bu. Iya. kejar target kita. Aduh, Masya Allah. Baik teman-teman, karena sudah jam 20.52 ya. Rencana izin, Bu. Kalau boleh Ya, bertanya, rencana kapan lagi? rencana apa? Kayaknya ibunya nggak freeze, Mas. Oh, oh saya nggak freeze. Oh Oh, Oh enggak. sudah, ya Bu. udah, Bu. Udah, Bu. Rencana apa? Next meeting, Bu. Next meeting. Maunya kapan? Kalau saya maunya, bentar deh. Minggu depan itu tanggal 19 ya. Enggak. Tanggal, ya saya beres pekerjaan tanggal 19, tanggal 20. Tanggal 20 bisa sih. Enggak deh. Enggak. Eh, mudah-mudahan hari Rabu. Hari Rabu saya kosong. Rabu 17, Bu. Mm-mm. Mau. Atau mau hari Kamis. Kalau hari Senin kayaknya nggak mungkin. Baik, baik. Siap, siap. Mm-mm. Itu ya. Ya, iya, Bu. Bisa? Ya pokoknya antara hari Rabu dengan Kamis lah. Kalau kemarin kan terlalu ngedadak ya. Kasihan ya. Dan saya juga sama gitu. Karena kan pagi-pagi itu saya udah, ya lupa. Belum bikin pengumuman gitu ke teman-teman. Jadi aduh. Udah bener-bener ini aja. Oke, gitu saja teman-teman. Sampai bertemu lagi di bimbingan berikutnya ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesemangatan dan tentunya kekuatan ya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kalau tanpa kekuatan dan bantuan ya, apalah daya kita ya. Capek, lelah, letih gitu ya semuanya. Yang Iya, penting Bu. tetap yang penting tetap jaga stamina ya. Walaupun tidur kurang, tetap harus jaga stamina itu ya biar sehat. Oke, see you next time ya. Insya Allah semuanya target teman-teman, target pekerjaan tuntas dan target TA-nya juga tuntas. Saya juga sama, targetan saya harus selesai. Gitu. Siap. Oke. Ya, Amin. teman-teman, selamat malam, selamat Malam, Ibu. beristirahat. See you next time ya. Ya, Ya, Assalamualaikum Mas Aslan. Oke, saya izin live ya. makasih, Iya, Bu. Bu. Makasih banyak, Bu. Sama-sama.